Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Agus Kopdas. Video ini adalah video bagian kedua dari kisah yang berjudul Cinta untuk Dinda. Pada bagian pertama yang lalu diceritakan Dinda mulai dewasa dan dia juga sudah tahu bahwa dia ternyata bukan anak kandung dari Ibu Karsih dan Bapak Ajum. Kemudian pada usia 18 tahun ada satu kejadian yang akan mengubah jalan cerita hidup Dinda ke depannya. Bagaimana kelanjutannya? Silakan simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Kejadian yang akan merubah hidup Dinda itu adalah sebuah kejadian yang sangat tidak senonoh ya. Berawal dari kedatangan saudara dari suami kakak angkatnya, seorang laki-laki yang berencana akan menginap selama 3 hari di rumah kakaknya tersebut. Nah, pada awal kedatangannya laki-laki ini saya sebut saja namanya Ganda. Maaf bila ada nama yang sama. Ganda ini belum mempunyai istri ya, walaupun usianya sudah sangat matang. Pada awal kedatangannya Ganda ini biasa-biasa saja sifatnya, malah berkenalan juga dengan Dinda. Dan Dinda pun baru pertama kali ini bertemu dengan saudara dari suami kakaknya ini. Hari kedua, satu kesempatan mereka makan bersama dan di situ mulai terlihat ada gelagat yang sedikit tidak enak buat Dinda ya, sebab tatapan Ganda ini penuh nafsu ketika kebetulan melihat Dinda. Seperti ada rasa penasaran di dalam diri Ganda ini. Tapi Dinda bersikap biasa saja. Mungkin itu hanya perasaannya saja, begitu pikir Dinda waktu itu. Dia tidak berpikir yang macam-macam ya. Kemudian malam terakhir Ganda menginap di situ, hari malam ketiga. Jam 10 malam kebetulan kakak dan suaminya belum pulang dari sebuah acara. Jadi di rumah tinggal Ganda dan Dinda saja. Selepas jam 7 malam Ganda meminta kopi. Tentu saja Dinda membuatkan kopi tersebut. Kemudian Ganda juga mengajak Dinda untuk nonton bersama di ruangan tamu, karena ruangan tamu ini memang TV-nya ada di ruangan tamu. Tetapi dengan halus Dinda menolak dan dia segera masuk ke kamar. Nah, pada saat itu kebetulan Dinda lupa mengunci pintu kamarnya. Karena rasa lelah seharian bekerja mengurus rumah ya, mengurus anak kakaknya, kemudian bersih-bersih rumah dan sebagainya, dia kerjakan sendiri. Jam setengah 9 malam Dinda mulai terlelap. Tanpa Dinda sadari, Ganda ini masuk ke kamarnya. Lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dinda berusaha sekuat tenaga melepaskan cengkraman tangan Ganda ini sambil dia berteriak. Tetapi apalah daya, Dinda kalah tenaga. Akhirnya terjadilah hal tersebut. Hanya bisa pasrah dan menangis pada waktu itu sambil merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi Ganda ini sudah seperti kerasukan setan. Dia sama sekali tidak mempedulikan keadaan Dinda. Dia terus saja melampiaskan nafsu bejatnya. Sesudah itu, sebelum keluar kamar, Ganda mengancam agar Dinda tidak bicara kepada siapapun. Bila Dinda berani bicara, maka Ganda tidak akan segan-segan untuk menyakiti dia. Kemudian Ganda keluar kamar, meninggalkan Dinda yang menangis meratapi nasibnya. Malam itu Dinda benar-benar tidak bisa tidur. Dia hanya menangis sesenggukan.
Tetapi tangisannya ini dia benamkan ke bantal karena dia juga takut tangisannya ini terdengar oleh kakaknya yang pada pulang, dan dia juga tidak mau sampai kakaknya tahu karena dia takut dengan ganda ini. Dia takut dengan ancaman ganda. Takut bahwa ganda akan menyakiti dia ketika ada orang yang tahu. Pemirsa, setelah kejadian itu, paginya ganda sudah tidak ada di rumah. Dia sudah pergi. Semenjak saat itu, keceriaan Dinda hilang. Dia menjadi pemurung, introvert. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadap dia. Dia merasa hidupnya ini tidak berguna. Untuk apa dia lahir? Ya Tuhan, untuk apa sebenarnya aku dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa Tuhan? Kenapa aku tidak bisa seperti orang lain? Kenapa aku tidak bisa seperti wanita-wanita lainnya yang mempunyai orang tua, hidup bahagia? Kenapa aku tidak seperti itu Tuhan? Apa sebenarnya maumu Tuhan? Itu terus yang menjadi kata hati Dinda setiap hari semenjak kejadian itu. Pemirsa, ada satu hal yang membekas dalam diri Dinda ini, yaitu ketika dia mengingat ganda, maka tubuhnya ini akan menggigil. Dia akan merasa takut sendiri. Entah kenapa itu terus-terusan terjadi setiap hari. Jangankan dia mengingat, ketika dia mendengar nama ganda saja, walaupun ini bukan ganda pelaku, tapi ganda yang lain, namun ketika Dinda mendengar nama ganda, maka seketika dia akan menggigil. Mukanya membiru, badannya dingin, keringat dingin bercucuran. Dia merasa takut, dan itu terus-terusan terjadi. 1 tahun berselang setelah kejadian tersebut, karena putus asa, Dinda akhirnya mengubah pendiriannya. Dia harus balas dendam terhadap laki-laki. Namun laki-laki manapun selain ganda. Karena jangankan melihat wajahnya, untuk mendengar namanya saja dia sudah takut. Maka sejak saat itu mulailah Dinda berpetualang. Dia dekati semua lelaki yang menginginkan dia. Karena berwajah cantik dan mempunyai badan yang sempurna, mendekati sempurna, tidak susah untuk Dinda mendapatkan lelaki manapun yang dia mau. Setelah lelaki ini dia berhasil dekati, dia jadikan kekasih, lalu dia sakiti dan dia tinggalkan. Itu terus berulang. Tak terhitung jumlah laki-laki yang dia sakiti. Mungkin ada sekitar 100 orang atau lebih. Namun ada jeleknya juga Dinda ini, ketika dia mendekati laki-laki tersebut, maka dia pun akan menyerahkan semuanya. Termasuk tubuhnya dia serahkan terhadap laki-laki tersebut. Dia buat lelaki itu nyaman, dia buat lelaki itu merasa puas, dia buat lelaki itu cinta mati terhadap dia. Dan setelah itu berhasil, lalu Dinda pun pergi. Dan itu terus berulang, terus dia lakukan. Dia merasa putus asa, hidup tanpa tahu orang tua. Karena dia juga mendengar desas-desus bahwa dia ini dibuang dan tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dia benar-benar putus asa. Dia merasa untuk apa hidup? Dia dibuang oleh orang tua. Malah kesuciannya pun direbut secara paksa oleh laki-laki yang notabene adalah saudara dari suami kakaknya sendiri. 3 tahun berlalu, pada satu ketika
Datanglah seorang laki-laki, saya sebut saja namanya Hendy. Hendy ini berumur lebih tua 5 tahun daripada Dinda. Dan entah kenapa Dinda ini merasa nyaman dengan Hendy. Yang tadinya niat Dinda hanya sekedar ingin melampiaskan dendamnya. Namun ketika dia sudah dekat dengan Hendy, entah mengapa dia merasa nyaman. Dia pun merasa bingung. Kenapa terhadap Hendy dia berbeda? Perasaan rindu, kangen yang tidak pernah dia rasakan selama ini tiba-tiba hadir dalam hatinya. Dia merasa nyaman ketika dia bicara dengan Hendy. Hendy ini adalah sosok seorang kakak bagi Dinda. Dia merasa nyaman, tenang, tentram, dan damai ketika bicara dengan Hendy. Sampai akhirnya dia benar-benar jatuh cinta terhadap Hendy ini. Dan demikian pun dengan Hendy. Gayung bersambut. Akhirnya mereka pun pacaran. 6 bulan berpacaran tidak lama, Hendy pun melamar Dinda. Kemudian dilangsungkanlah pernikahan. Lalu kemudian Dinda pun dibawa pergi ke rumah Hendy. Karena memang kebetulan Hendy ini sudah mempunyai rumah sendiri ya. Pada saat itulah Dinda benar-benar merasa bahagia. Dan pada saat itu juga Dinda benar-benar merasa menjadi seorang manusia, menjadi seorang wanita. Hendy sangat mencintai Dinda, begitu juga sebaliknya. Dinda merasa ada laki-laki yang sangat menghargai, mencintai dan menghormati dia sebagai seorang perempuan. Dan itu baru dia dapatkan dari Hendy. Segala macam nasihat Hendy selalu menenangkan hati Dinda. Dinda sangat bahagia sekali. Dia sudah lupa terhadap permasalahan hidupnya. Dia sudah tidak ingat lagi terhadap orang tuanya. Dia sudah tidak ingat lagi tentang kejadian dengan Ganda. Dan dia juga tidak ingat lagi penderitaannya. Yang ada dalam hatinya sekarang adalah dia merasa bahagia. 4 tahun berjalan, rumah tangga Hendy dan Dinda dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Bertambahlah kebahagiaan Dinda waktu itu. Apalagi Hendy juga sangat bertanggung jawab ketika anak pertamanya lahir. Sampai ketika anak keduanya lahir, Hendy sangat bahagia sekali ya kelihatannya. Setiap hari dia pulang ke rumah. Jam berapapun pulang kerja, dia pasti pulang ke rumah. Menginjak usia perkawinan ke-6 tahun, mulailah ada perubahan dari suami Dinda. Mulailah ada perubahan dari Hendy, dan Dinda merasakan itu. Hendy sudah jarang pulang dengan alasan banyak lembur dan banyak kerjaan. Kemudian juga mudah marah. Hal yang sebelumnya tidak pernah Hendy lakukan terhadap Dinda. Sampai pada akhirnya Hendy benar-benar berubah. Malah lama-kelamaan Hendy ini berani menyakiti badan Dinda ya. Ketika bertengkar hebat, maka Hendy ini akan mengungkit kembali masa kelam Dinda. Karena waktu dulu pacaran, Dinda ini secara berterus terang menceritakan semuanya. Hal apapun yang dia lakukan dulu, termasuk yang dia alami, dia ceritakan kepada Hendy tanpa dia tutupi sedikit pun. Nah, dari sinilah ketika bertengkar atau marah, Hendy ini selalu mengungkit hal tersebut. Malah yang tadinya tidak pernah memukul, sekarang malah berani memukul. Awalnya hanya sekedar menampar, tapi lama-kelamaan lebih dari menampar. Bingung, kenapa bisa seperti itu? Dinda bingung, kenapa suaminya berubah seperti itu? Apa yang membuat dia berubah?
Nah, satu ketika suaminya sedang di kamar mandi, tanpa sengaja Dinda melihat ada notif masuk di WA Hendy. Selama ini Dinda tidak pernah memegang handphone suaminya, tetapi itu tanpa sengaja dia melihat ada notif masuk. Karena penasaran, dia pun membuka pesan tersebut lalu dia membacanya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat isi WA tersebut. Nah teman-teman, bagaimana selanjutnya? Apa yang menjadi latar belakang Hendy menjadi berubah seperti itu? Dan apa yang akan dilakukan Dinda selanjutnya? Tunggu kelanjutan kisah ini di episode ketiga nanti. Untuk kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu dengan cara subscribe channel saya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share. Kemudian juga saya tunggu kritik, saran, dan masukannya agar saya lebih bisa menyempurnakan konten-konten saya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai berjumpa di video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.